sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu maafkan dulu ya. Ya Bu. Amalia, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Silva Sumbo Tasik, Hadir Bu. Alia Cakrawala, Hadir. kemana? Perjalanan pulang. Nur Aziza, hadir Bu. Sri Sudi, Yastuti, Hadir Bu. sakit apa? Demam. Baby anak kita. Apakah kalian ingat materi minggu kemarin? Ingat Bu. Ingat Ibu. Materi apa? Sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat. Oke, betul sekali jawabannya, yaitu sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenisnya, akan tetapi sifat larutan tersebut hanya bergantung pada jumlah zat terlarut atau konsentrasi terlarut. Secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa sifat koligatif itu merupakan sifat yang hanya melihat kuantitas, bukan hanya kuantitasnya, tetapi juga dia melihat pada jenis zat terlarut seperti rasa, warna, dan kekentalan atau fisik kuantitasnya, merupakan sifat-sifat yang bergantung pada zat jenis terlarut. Sifat koligatif sendiri ini dia ada beberapa macam yang dapat kita temui, yaitu pada tekanan titik uap jenuh, titik didih, titik osmosis. Nah, nanti akan kita bahas kembali tentang tekanan uap jenuhnya, kenaikan titik didihnya, dan tekanan osmosisnya. Sifat koligatif larutan ini kita sering melakukannya di rumah. Apakah kalian pernah memasak air? Pernah Ibu. Apa yang terjadi bila kita memasak air tapi pancinya itu ditutup? Ya. Nah, kalau pancinya tidak ditutup, Dia akan lambat menguap Ibu. Apakah kalian pernah membuat es krim? Pernah. Saya belum pernah Ibu. Ya, kalian pernah membuat es krim di rumah. Nah, bila es krim dibiarkan di ruangan terbuka, apa yang terjadi? Meleleh, cair. Kenapa bisa mencair? Ada yang bisa jelaskan kenapa itu bisa mencair? Saya Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut saya berpengaruh pada suhu Ibu. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, karena adanya perpindahan panas dari suhu yang tinggi ke rendah. Oke. Ada lagi? Saya Ibu. Pengaruh ruangan Ibu. Oke, jawabannya semuanya benar. Es krim itu berasal dari bahan cair yang membeku karena dibiarkan di tempat terbuka, maka dia akan mencair. Oke, karena kita sudah masuk di pendahuluan, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ada yang bisa membacakan indikatornya? Saya Ibu. Boleh buka perjelas mataku buram Ibu. Oke. Yang pertama, indikator yang ini menjelaskan perbedaan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Kemudian yang kedua, menjelaskan penyebab adanya perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang ketiga, menuliskan formula untuk menentukan sifat koligatif larutan elektrolit dengan melibatkan faktor Van Hoff. Yang keempat, menghitung sifat koligatif larutan elektrolit menggunakan formula yang melibatkan faktor Van Hoff. Yang kelima, menjelaskan perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, terima kasih kepada Nur Aziza. Oke, itulah tadi indikator yang telah dibacakan teman tadi.
elektrolit. Ada yang tahu apa itu perbedaannya larutan elektrolit? Saya Bu, Oke. larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kalau non elektrolitnya? Saya Bu, Ya, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Apa perbedaan dari keduanya? Ada yang tahu? saya Bu. Ya, silakan. Perbedaannya kalau larutan elektrolit dia bisa menghantarkan listrik. Kalau non elektrolit dia tidak menghantarkan listrik. Ada menghantarkan listrik tapi hanya sedikit. Oke, jawabannya betul semua. Larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit ini merupakan larutan yang dapat menghasilkan ion-ion bermuatan listrik yang dapat bergerak bebas. Dari ion-ion inilah larutan elektrolit ini memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Ada yang tahu apa sih itu ion? Tidak, Bu. Oke, ion itu adalah suatu kumpulan atom yang memiliki muatan listrik, di mana ion yang biasa bermuatan positif dan negatif. Yang artinya larutan elektrolit mampu membentuk ion-ion yang bermuatan positif dan negatif sehingga mampu menghantarkan listrik. Contohnya itu yaitu larutan asam, basa, dan garam. Ada dua jenis larutan elektrolit, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Perbedaannya terdapat banyaknya ion yang terbentuk saat terlarut. Elektrolit kuat akan mudah menghasilkan listrik, sedangkan yang lemah dia akan tidak mudah menghantarkan listrik. Ya, selanjutnya itu larutan elektrolit. Larutan ini tidak dapat menghasilkan listrik dan tidak dapat menghasilkan ion-ion, tetapi dia membentuk suatu gelembung-gelembung, ya contohnya seperti larutan gula ataupun urea. Oke, kita masuk di indikator yang kedua, yaitu penyebab adanya perbedaan antara sifat koligatif larutan dan larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di mana tadi di nomor satunya itu yaitu perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, yang kedua itu penyebabnya. Jadi kita akan masuk di sini. Sifat koligatif elektrolit dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menjelaskan apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari larutan elektrolit itu? Saya Bu. Oke. Sifat koligatif elektrolit dalam kehidupan sehari-hari itu ada baterai, cairan isotonik, aki, itu Ibu. Oke. Sedangkan larutan non elektrolit ada yang bisa menjelaskan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo Bu. Oke. Kalau dalam sifat koligatif non elektrolit dalam kehidupan sehari-hari itu ada insulin, urea, gula dan alkohol Bu. Oke. Nah, betul sekali jawabannya untuk adik-adik. Nah, sekarang kita masuk di larutan elektrolit yang bila ditambahkan sedikit satu larut. Nah, apa yang terjadi bila larutan tersebut ditambahkan zat terlarut? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa menyebutkan beberapa apa yang terjadi bila larutan elektrolit, non elektrolit bila ditambahkan zat pelarut? Sorry Bu, Oke. apabila suatu pelarut ditambahkan dengan sedikit zat pelarut, maka akan didapatkan satu larutan yang menghasilkan mengalami penurunan titik didih, titik beku, tekanan uap jenuh, dan tekanan osmotik. Oke, jawabannya betul sekali. Nah, sekarang kita masuk di penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Nah, sekarang kita masuk yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu penurunan tekanan uap jenuh? Saya Ibu. Ya, silakan. Pada setiap suhu zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Nah, dengan penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya
sehingga hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang, Ibu. Oke, kalau kenaikan titik didihnya, Ibu. Oke, silakan. Kalau kenaikan titik didihnya karena adanya penurunan tekanan uap jenuh yang mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni, sehingga dikatakan terjadinya kenaikan titik didih. Oke, selanjutnya itu penurunan titik beku. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Penurunan titik beku atau delta TF, adanya zat terlarut dalam larutan akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya, sehingga dikatakan terjadinya penurunan titik beku. Oke, selanjutnya itu tekanan osmotik. Saya, Bu. Oke, silakan. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel atau proses osmosis. Oke, dari penjelasan dari adik-adik semuanya sudah benar. Selanjutnya itu kita masuk dalam penulisan formula untuk menentukan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana kita akan menuliskan rumus penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, di sini penurunan tekanan uap jenuh itu adalah delta T sama dengan V0 kali S terlarut dikali I. Nah, ini adalah rumus dari penurunan tekanan uap jenuh, di mana V0-nya ini adalah tekanan uap jenuh murni, X terlarutnya itu adalah fraksi mol terlarut, dan I adalah faktor Van de Vogt-nya. Nah, sekarang kita masuk di rumus mencari kenaikan titik didih, di mana delta TB sama dengan KB kali M kali I, di mana KB-nya ini adalah kenaikan titik molarnya atau Celsius kilogram per molnya. M adalah molarnya, sedangkan I adalah Van de Vogt-nya. Yaitu selanjutnya itu penurunan titik beku, di mana penurunan titik beku ini sama saja dengan tekanan uap jenuh, tapi hanya bedanya yaitu delta TF dikali KV kali M dikali I, di mana KV-nya itu adalah tetapan perubahan titik beku, sedangkan I-nya adalah Van de Vogt-nya, sedangkan M adalah molaritasnya. Kita masuk di rumus tekanan osmotik, yaitu ada delta R kali R kali T kali I, di mana P-nya itu adalah tekanan osmotik, M-nya adalah tetapan gas, M-nya adalah molaritas larutan, I adalah faktor Van de Vogt-nya, sedangkan T adalah suhu mutlaknya. Nah, sekarang kita masuk di sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, di mana larutan non-elektrolit ini tidak menggunakan keterlibatan adanya faktor Van de Vogt. Nah, sekarang Ibu minta adik-adik untuk menuliskan rumus dari tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Ada yang bisa menuliskan? Saya, Ibu. Oke, silakan. Saya, Ibu, menulis rumus penurunan tekanan uap jenuh, Ibu. Oke. Ibu. Ya, bisa dijelaskan apa sih itu PO? Oh iya, Ibu. Baik teman-teman, ini P itu sama dengan tekanan
sini P0-nya itu sama dengan tekanan uap jenuh pelaut murni. Kemudian untuk XP-nya itu merupakan fraksi mol zat terlarut. Kemudian XP-nya fraksi mol zat larut. Sudah Ibu. Oke, terima kasih kepada Adia. Selanjutnya, kenaikan titik didih ada yang bisa menuliskan? Saya Ibu. Ya, silakan. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan apa sih itu delta TB, KB, dan baik, saya akan menjelaskan. Delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah ketetapan kenaikan titik didih molar, dan M adalah molaritas lautan. Nah, rumus ini dapat diperluas lagi. Jadi delta TB sama dengan KB kali G per MR kali 1000 per T. KB adalah ketetapan kenaikan titik didih molar, G adalah jumlah massa zat larut, MR adalah massa molekul relatif, P adalah jumlah massa zat larut. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke penurunan titik beku. Ada yang bisa menuliskan penurunan titik beku rumusnya? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus dari penurunan titik beku. Yang pertama yaitu delta TF. Nah, delta TF itu sendiri adalah penurunan titik beku. Yang kedua KF, di mana KF itu adalah tetapan perubahan titik beku. Dan untuk yang ketiga yaitu P, yaitu jumlah massa zat pelarut dengan satuan kilogram. Selanjutnya G adalah jumlah massa zat terlarut, dan M adalah molaritas larutan dengan simbol mol per kilogram. Dan yang terakhir yaitu MR, yaitu massa molekul relatifnya. Sekian dari saya. Sudah Bu. Oke. Nah, selanjutnya itu tekanan osmosis. Silakan satu orang yang menuliskan rumus dari tekanan osmosis. Baik Bu. Ya, silakan. Nah, di sini rumus untuk mencari tekanan osmotik atau P sama dengan M kali R kali T. Nah, di mana P adalah tekanan osmotik, yaitu derajat Celcius. Kemudian M adalah molaritas larutan, R adalah tekanan gas. Di sini tekanan gasnya itu adalah 0,082.
Kemudian yang terakhir T adalah suhu mutlak. Ibu sudah? Oke, terima kasih. Nah, Ibu rasa adik-adik semua sudah paham dengan rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita masuk di eksperimen. Karena kalian sudah mengetahui apa rumus-rumusnya, kita masuk di eksperimen penurunan titik beku. Nah, di mana kalian akan membagi kelompok dua kelompok saja ya. Ya Bu, nah, silakan bagi kelompoknya. Lalu kita akan melakukan eksperimen penurunan titik beku. Nah, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sana kelompok 2. Silakan berbagi kelompok. Oke, sebelum kita masuk di eksperimen, Ibu akan menampilkan video tentang penurunan titik beku ini yang akan kita lakukan. Nah kan adik-adik sudah melihat cara pembuatan es krim, di mana es krim ini adalah eksperimen cara penurunan titik beku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini ada alat dan bahan, ada susu coklat dan susu putih, ada es batu sama wadah, garam, dan ini pembungkus esnya. Oke, silakan adik-adik untuk mengambil alat dan bahannya. Untuk kelompok 1 susu coklat, untuk kelompok 2 susu putih. Untuk satu kelompok silakan mengambil susunya. Baik adik-adik, karena kalian sudah mengambil susunya masing-masing, kelompok 1 dan 2 silakan maju untuk melakukan eksperimen penurunan titik beku. Semuanya kamu. Ya di sini. Oke, nah kalian di sini akan melakukan eksperimen. Nah di sini akan ada dua wadah, yaitu yang kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk wadah yang kecil ini tidak diberi garam, sedangkan wadah besar ini akan kita beri garam. Nah untuk melakukannya kalian akan berpikir sendiri bagaimana cara melakukannya. Nah untuk penurunan titik bekunya kalian cari tahu sendiri kenapa ada yang diberi garam dan tidak diberi garam. Silahkan melakukan.
sudah kalian lakukan percobaan. Di sini sudah 30 menit. Kalian lakukan apa yang terjadi di dalam es ini. Apa yang terjadi, pengaruh garam yang ditaruhkan garam dengan tidak ditaruhkan garam. Kalian berdiskusi lah apa yang kalian amati dari percobaan ini. Baik Bu. Baik adik-adik, berdasarkan percobaan yang kalian sudah amati dan lakukan, apa pengaruh garam yang tidak dicampurkan di es batu dan yang sudah dicampurkan es batu. Dan yang kedua, pengaruh banyaknya es batu dan yang banyak es batunya, kalian cari di mana titik bekunya. Nah, 3, kalian berdiskusi sesuai kelompok kalian masing-masing, sesuai dengan apa yang kalian amati. Silahkan. Iya, baik Ibu. Silahkan. Berarti kalau yang sebelah kedengaran ini kan dia bikin mati. Kemudian kita lihat dari gambar garam juga karena banyak terus tujuannya ia menyebabkan garam sebatu dalam menemukan titik betunya sehingga Untuk adik-adik, kalian sudah melakukan eksperimen. Nah, apa yang kalian dapatkan dari eksperimen itu? Mungkin kalian dari diskusinya bisa dipaparkan dari kelompok 1. ya bisa Ibu. Yang saya dapat pengaruhnya itu ketika garam dicampurkan ke es batu itu pengaruhnya dia akan menurunkan titik bekunya, sedangkan sehingga es batu itu akan mencair lebih mudah, sedangkan yang tidak dicampurkan es batu dia akan mengalami penurunan titik beku, tetapi dia lebih lambat dia mencair. Oke, jawabannya bagus. Dari kelompok 2? Kalau menurut dari hasil diskusi kami bertiga Ibu, tadi ada dua wadah yang ditaruh es batu yang sedikit dengan yang satu wadah lagi banyak es batunya. Nah, yang pertama pengaruh es batu itu untuk yang di wadah besar itu kan banyak es batunya, jadi dia lebih bagus yang di tempat yang besar tadi karena di situ banyak es batu, kan es batu itu sebagai titik beku yang ada di es tersebut. Dan yang kecil tadi tidak Ibu, dan kenapa sampai tadi yang di gelas kecil duluan meleleh daripada yang di wadah besar, karena di wadah besar disimpankan dengan garam dan di gelas tadi itu kan tidak ditaruhkan garam, dan yang di wadah satu tadi ditaruhkan garam. Jadi gunanya garam itu untuk menaikkan titik beku. Nah, sedangkan di gelas tadi tidak ditaruhkan garam, jadi titik bekunya itu cepat menurun. Begitu Ibu, terima kasih. Ya. Oke, dari kelompok 1 mungkin ada tanggapan lain lagi? Ya, yang referensi saya dapat Ibu, semakin besar kandungan garam, maka perubahan titik beku air akan semakin besar. Nah, air dengan kandungan garam terlarut sebesar 10% akan membeku pada suhu negatif 6 derajat Celcius, sementara air dengan kandungan garam terlarut 20% akan membeku pada suhu kurang dari 16 derajat Celcius. Oke, dari jawaban dari adik-adik semua sudah benar semua. Dari penjelasan kelompok 1, kelompok 2, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari keseluruhan pemikirannya kalian? Saya Ibu, sebenarnya dari kelompok 1 yang menyimpulkan hasil penelitian kita tadi, es yang kita taruh garam itu dia mengalami titik beku yang tinggi sehingga dia tidak mudah mencair, sedangkan yang tidak ditaruh garam tadi dia mudah mencair karena titik bekunya rendah. Setelah itu es yang banyak tadi yang di wadah pertama itu berpengaruh terhadap esnya karena dia saking banyaknya esnya, es yang kita buat dari susu tadi itu cepat membeku, sedangkan yang di wadah kedua yang kecil itu karena esnya sedikit, jadi es krimnya yang kita buat tadi itu tidak cepat membeku. Mungkin begitu. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2, apa yang bisa kalian simpulkan dari diskusi kalian tadi? Baik, dari hasil diskusi kami tadi, kami menyimpulkan bahwa ketika suatu pelarut di
tersebut, contohnya seperti es batu dan belahan tadi. Jawabannya semuanya adik-adik jawaban itu semuanya sudah benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Ketika suatu larut dimasuki zat lain terlarut akan terjadi perubahan suhu yang diperlukan mencairkan suhu yang membeku larutan tersebut. Dalam hal ini, zat terlarut adalah air. Air murni tanpa zat terlarut apapun akan membeku pada 0 Celcius dan mendidih pada suhu 100 Celcius. Namun ketika dicampurkan seperti garam, titik beku dan titik didihnya akan berubah menjadi rendah dan tinggi dan akan menjadi dalam bentuk es dia akan membeku, dan kalau di ruangan terbuka dia akan mudah mencair. Oke adik-adik, karena diskusi telah selesai. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian post-test untuk kalian kerjakan. Ya, silahkan kerjakan. Oke, semuanya sudah? Ya, Ibu. Silahkan dikumpulkan satu orang. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, karena waktu sudah hampir selesai, pekerjaan kalian akan saya periksa di rumah. Minggu depan kita akan mempelajari redox sel elektrokimia. Nah, kalian pelajari di rumah apa itu sel elektrokimia. Untuk ketua kelasnya silahkan membacakan doa, kita pulang. Oke, baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik, terima kasih. Dengan ini Ibu